Kalau ngomongin saham dividen, pasti banyak dari kita yang nyari saham sempurna kan? Yang aman, stabil, dan tentunya ngasih imbal hasil yang gede. Nah, Bank Jatim atau BJTM sering banget disebut-sebut sebagai jawabannya. Tapi tunggu dulu, di balik layar ada perubahan besar yang bisa mengubah total cara kita ngelihat saham ini. Nah, ini nih pertanyaan abadi para pencari dividen. Pengen yield gede, tapi juga pengen bisa tidur nyenyak. BJTM sering banget dianggap sebagai jawaban dari dua keinginan ini. Tapi seperti yang akan kita lihat bareng-bareng, ceritanya sekarang udah nggak sesimpel itu lagi loh. Oke, kenalan dulu sama Bank Jatim. Ini bank pembangunan daerah yang solid, di-backup sama pemerintah provinsi, dan punya reputasi sebagai pembagi dividen yang royal. Pokoknya buat banyak orang, ini tuh definisi saham aman buat passive income. Dan ini dia magnet utamanya. Imbal hasil dividennya bisa nyentuh sekitar 10%. Angka segini jelas bikin ngiler banget di tengah pasar yang naik turun. Dan sukses bikin banyak investor jatuh cinta sama saham ini. Oke, jadi kalau kita rekap, kinerjanya stabil, punya Pemda jadi aman, dividennya gede. Di atas kertas kelihatannya sempurna banget kan? Tapi di balik kesempurnaan ini, ada plot twist besar yang sedang terjadi. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Ada sebuah strategi yang bikin BJTM bisa lompat kelas. Sesuatu yang disebut analis sebagai sebuah cheat code, alias jalan pintas. Nah, ini pertanyaannya. Gimana ceritanya aset bank yang biasanya tumbuh kalem dan stabil bisa tiba-tiba loncat 42,9% cuma dalam setahun? Ini nggak wajar kan? Ini bukan pertumbuhan organik biasa. Pasti ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Kutipan dari analis ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. BJTM itu seolah-olah dapat cheat code yang legal buat mempercepat pertumbuhannya secara gila-gilaan. Dan cheat code ini namanya adalah strategi KUB. Jadi, apa sih KUB atau kelompok usaha bank ini? Gampangnya gini deh. Ini aturan OJK yang ngizinin bank gede kayak BJTM jadi induk buat bank-bank daerah yang lebih kecil. Nah, kuncinya di sini. Begitu BJTM dapat hak kendali, bukan cuma saham ya, tapi hak kendali, mereka bisa langsung gabungin 100% laporan keuangan bank itu ke pembukuan mereka. Nah, yang bikin strategi ini genius tuh caranya. Coba perhatiin 3 langkah ini. 1, mereka cuma setor modal yang relatif kecil. 2, ini nih kuncinya. Mereka dapat hak kendali bukan dengan borong mayoritas saham, tapi lewat perjanjian antar pemegang saham atau SH. Cerdas. 3, ya udah deh, karena akuntansi ngelihatnya dari hak kendali, bukan jumlah saham, BJTM bisa langsung nyaplok 100% aset dan laba bank-bank itu. Keren kan? Dan ini dia daftar anggota geng barunya. Coba lihat, ada dari NTB, Lampung, NTT, sampai Sultra. Ini artinya BJTM bukan lagi cuma Bank Regional Jawa Timur. Dia udah jadi grup perbankan nasional baru. Dan terbentuknya cepet banget. Tentu aja, strategi segede ini pasti ada plus minusnya. Sekarang, yuk kita bedah bareng-bareng apa untungnya dan apa risikonya. Sebagai investor, kita harus lihat dari dua sisi kan? Sisi positifnya jelas. Pertumbuhannya instan, anorganik. Ukuran bank langsung meledak. Tapi sisi negatifnya ada resiko integrasi. Bayangin, ngegabungin banyak bank dengan budaya kerja dan masalah yang beda-beda itu nggak gampang loh. Nah, grafik ini nunjukin seberapa gilanya pertumbuhan ini. Lihat deh, asetnya loncat dari 118 triliun ke hampir 169 triliun rupiah. Cuma setahun. Ini efek langsung dari strategi KUB tadi. Badannya jadi gede banget. Tapi, nah ini dia, harga yang harus dibayar. Return on equity atau ROE-nya yang ngukur seberapa jago bank nyetak untung dari modal malah diprediksi turun dari 8,8% jadi 7,1%. Ini sinyal penting loh. Artinya meskipun asetnya bengkak, kemampuan dia buat menghasilkan laba dari setiap rupiah modal kita sebagai investor itu justru turun. Efisiensinya jadi encer atau terdilusi. Oke, kita udah paham model bisnis barunya. Sekarang, pertanyaan paling penting buat kita investor, jadi berapa sih harga wajar saham ini? Yuk, kita hitung-hitungan dikit. Ini dia nih, pertanyaan utamanya. Dengan badan yang lebih gede, tapi efisiensi yang turun, harga sahamnya sekarang itu kemurahan, kemahalan, atau udah pas? Kalau kita cuma lihat di permukaan, wih, valuasinya kelihatan murah banget. Price to book value atau PBV-nya cuma 0,38 kali. Kelihatannya kayak lagi diskon besar-besaran kan?
Tapi, investor yang pinter nggak akan berhenti di sini. Kita harus gali lebih dalam. Dan ini dia kuncinya, ada semacam ilusi akuntansi yang kita harus paham. Di laporan keuangan itu ada yang namanya kepentingan non-pengendali atau KNP. Gampangnya, ini adalah bagian modal dari bank-bank partner tadi. Secara pembukuan ada di BJTM, tapi itu bukan punya kita, para pemegang saham BJTM. Jadi, buat tahu nilai aslinya, angka ini harus kita keluarin dulu dari perhitungan. Nah, setelah KNP-nya kita bersihin dari perhitungan, gambaran valuasinya langsung beda. PBV realnya jadi 0,63 kali. Oke, ini masih tergolong murah sih, tapi jelas nggak semurah kelihatannya tadi. Ini pelajaran penting ya, selalu cek isi dari angka ekuitas konsolidasi. Sekarang kita lihat dari sisi laba, pakai PE ratio. Angkanya sekarang di sekitar 5,6 kali. Nah, ini menarik, karena ternyata angka ini masih di bawah rata-rata historisnya selama 5 tahun terakhir. Artinya, bahkan setelah disesuaikan, pasar kayaknya masih ngasih diskon ke saham ini. Mungkin ya itu, karena ngelihat ada resiko integrasi yang kita bahas tadi. Oke, jadi setelah kita bedah semua ini, gimana dong cara kita mandang BJTM sekarang? Cerita investasinya jelas udah berubah total. Jadi, begini tesis investasi barunya. Cara kita ngelihat saham ini harus diupdate. BJTM itu bukan lagi sekedar saham dividen yang aman dan stabil, yang bisa kita beli terus tinggal tidur. Sekarang, dia udah jadi semacam pertaruhan atas sebuah eksperimen besar konsolidasi bank daerah. Kunci suksesnya bukan lagi cuma soal stabilitas, tapi soal jago atau enggaknya manajemen ngegabungin semua bank ini dan ngejaga kualitas asetnya. Nah, pertanyaan terakhir ini buat kita semua renungkan. Kalian ngelihat BCTM ini masih sebagai mesin dividen yang bisa diandalkan, atau sekarang kalian ngelihatnya sebagai cerita pertumbuhan yang lebih kompleks, yang risikonya lebih gede, tapi potensi imbalannya juga lebih gede? Jawaban kalian atas pertanyaan ini bakal nentuin apakah saham ini masih cocok buat ada di portofolio kalian atau enggak.